Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Ahad 8 Desember 2024 menjadi hari yang bersejarah dan istimewa bagi rakyat Suriah. Pada tanggal itu, Bashar Assad, diktator keji yang telah berkuasa lebih dari 24 tahun, melarikan diri ke Rusia, ditumbangkan oleh para pejuang-pejuang yang ingin membebaskan diri dari penindasannya. Untuk itu kita akan membahas masalah ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis siapa yang bermain di belakang keris Suriah ini sudah banyak. Yang jadi pertanyaan penting sekarang ini adalah bagaimana menurut Ustadz Ismail masa depan Suriah ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya kira kita mesti mengucapkan rasa syukur ya luar biasa pada akhirnya rakyat Suriah yang ditopang oleh para pejuang itu mampu membebaskan diri dari cengkraman rezim dolim luar biasa. Kalau kita hitung sejak bapaknya Bashar Assad, Hafid Assad, maka total itu lebih dari 50 tahun, artinya itu setengah abad mereka hidup di dalam penderitaan. Karena Hafid Assad bukan atau tidak kalah kejamnya seperti apa yang dia lakukan pada tahun berapa itu saat dia mengepung kota Homs ya, itu kan ribuan rakyat itu dibantai begitu rupa, dan kemudian itu dilakukan bahkan dalam level yang lebih kejam lagi oleh anaknya Bashar Assad. Jadi saya kira ini satu hal yang patut untuk disyukuri, bahwa penguasa tiran dimanapun, sekuat apapun mereka mencoba untuk bertahan, keras apapun mereka mencoba menakut-nakuti rakyat. Di antaranya itu ada satu pengungsi yang menceritakan bagaimana dulu ketika dia kecil itu, saat dia naik bis menuju ke sekolahnya, masih sangat kecil karena usia sekolah dasar kalau kita, itu acap oleh supirnya dihentikan di satu titik di mana di situ ada orang yang digantung gitu. Dan kalau lihat ininya itu masih fresh. Nah itu selalu supirnya mengatakan itulah kalau kita ini berani menentang gitu. Jadi di kecil itu sudah ditakut-takuti. Dan mungkin saja tak sedikit yang memang betul takut, tapi saya kira momen 8 Desember kemarin itu menunjukkan bahwa rasa takut itu sampai pada titik kulminasi yang kemudian berujung pada tumbangnya rezim despot, rezim diktator, rezim yang sangat keji, yang tak terpikirkan oleh karena yang dibunuh itu bukan hanya mereka yang sebutlah menentang secara politik, tapi juga perempuan, bahkan anak-anak juga gitu. Jadi saya kira ini satu hal yang juga menunjukkan kepada kita dalam sejarah kontemporer maupun secara lama, tidak ada despot itu yang bisa bertahan terus-menerus itu ya. Jadi mungkin saja dia bisa puluhan tahun bertahan, tapi tidak ada yang bisa bertahan terus-menerus, pada akhirnya akan tumbang. Ya, tapi kalau kita melihat ya dalam banyak proses perubahan ya, misalkan di Afghanistan ketika para mujahidin berhasil mengusir tentara Soviet ya. Tapi ketika kekuasaan ada di tangan mujahidin, di tangan kelompok-kelompok perlawanan terhadap penjajah, namun ternyata terjadi pergolakan di antara kelompok-kelompok perlawanan begitu. Apakah ini juga mungkin terjadi di Suriah? Ya, kita tentu berharap tidak ya, tetapi dari pelajaran itu masih mungkin terjadi atau bahkan mungkin sangat mungkin terjadi oleh karena ketika bicara tentang musuh bersama itu bisa bersatu. Tapi begitu musuh bersama itu sudah hilang, maka yang acap terjadi itu kemudian memandang yang semula kawan itu menjadi lawan, terutama ketika sudah berbicara tentang kekuasaan dan kemudian perebutan kekuasaan. Termasuk pengaturan negara. Ya, termasuk ketika berbicara ini negara mau diatur dengan cara apa gitu. Jadi ada dua, siapa yang berkuasa dan mau diatur dengan cara apa atau dengan sistem apa gitu. Nah inilah saya kira yang penting untuk diwaspadai oleh rakyat dan para pejuang di Suriah ini hari gitu. Karena satu perjuangan itu sudah dicapai, menumbangkan rezim despot, tetapi perjuangan belum berhenti, yaitu bagaimana mewujudkan pengaturan kehidupan masyarakat dan negara Suriah ke depan. Ya, bagaimana supaya apa yang terjadi di Afghanistan itu tidak berulang? Ya, karena itu harus ada semacam common platform gitu. Jadi titik yang mesti dijadikan sebagai landasan bersama, dan titik itu mestinya itu tak lain adalah Islam.
Mengapa? Karena Suriah itu negeri Islam. Dia bagian dari Syam. Di sana para nabi pernah dia menjadi pusat kekhilafan Islam dalam kurun waktu yang sangat sangat lama, khilafan Umayyah. Kemudian pernah tegak peradaban Islam begitu panjang. Lalu kegemilangan Islam juga tampak di sana. Karena itu kalau kita bicara tentang common platform itu mestinya tak lain adalah Islam. Tapi ketika kita bicara tentang common platform Islam, maka di titik itulah ada ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, rintangan, dan gangguan yang itu akan muncul dari dua arah. Yang pertama dari eksternal. Kita tahu bahwa ada banyak kepentingan di sana. Suriah itu meskipun itu negara yang secara Suriah itu tidak terlalu besar, tetapi strategis ya, karena dia punya akses ke titik yang paling krusial ini hari itu Palestina. Kemudian sumber daya alam juga masih cukup melimpah, minyak gas. Kemudian juga menjadi titik atau menjadi wilayah yang tidak bisa tidak kalau kita ingin menyalurkan gas ke wilayah dari wilayah timur ke wilayah barat itu melalui wilayah itu, apalagi kalau mau ke Israel. Kemudian juga bahwa di sana itu ada potensi bagi tegaknya kembali apa yang menjadi cita-cita umat Islam, yaitu daulah khilafah. Karena itulah maka kekuatan eksternal itu tidak akan pernah membiarkan Suriah itu berjalan tidak di dalam kontrol mereka. Entah itu Amerika Barat, Rusia, ya, kemudian mungkin juga Cina, dan yang pasti ada Iran di sana gitu. Itu eksternal. Kemudian ada Israel, dan kita tahu bahwa Israel buru-buru kemudian merapat kan, dia sudah menembus ke dataran tinggi Golan. Itu satu titik yang sangat strategis baik bagi Israel maupun bagi Suriah gitu, karena itu titik yang menjadi interseksi antara Suriah dan Israel, dan lama sekali mereka berebut dataran tinggi Golan itu. Kemudian yang kedua adalah kekuatan internal yang kita tahu bahwa sepanjang lebih dari 50 tahun keluarga Bashar itu, keluarga Assad itu memimpin, itu dia memimpin dengan ideologi Ba'ath yang sangat sekuler, kiri ya, sosialis, dan bahkan dari segi agama juga banyak yang menilai bahwa dia itu bukan Islam gitu. Alawiyin itu adalah agama Bastar antara Kristen dan Syiah gitu. Kita pernah jumpa dengan tokoh dari Suriah, itu ada banyak masjid yang ditulisi bukan la ilaha illallah tapi la ilaha illa Bashar. Nah, tidak ada ilah kecuali Bashar. Jadi ada kekuatan-kekuatan pro Bashar ya, dari segi politik maupun dari segi agama. Kemudian juga ada kekuatan-kekuatan pro, entah itu Barat atau pro Rusia, kekuatan-kekuatan sekuler. Nah, ini yang juga masih ada di sana gitu. Karena itu memang saya membayangkan ini tidak mudah gitu. Nah, tentu kita berharap, kita berdoa bahwa pada akhirnya adalah kekuatan Islam itulah yang akan membawa negeri yang disebut negeri para nabi itu ke arah yang lebih baik. Ya, terima kasih Ustaz Ismail. Ya. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita dengan Ustadz Ismail Yusanto. Ada yang pesimis tentang masa depan Suriah karena banyaknya kepentingan yang bermain di sana. Namun, sebagai seorang Muslim yang beriman, sebagai umat Islam yang yakin akan pertolongan Allah, tentu kita berharap Suriah ke depan adalah Suriah yang lebih baik, yang didasarkan pada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.